Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kembali saya menjawab pertanyaan komentar. Tapi sebelumnya silahkan tombol subscribe di bawah ini, terutama bagi yang bertanya dan juga yang belum. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja saya bacakan pertanyaannya. Pertanyaannya begini. Usia 5 minggu ada kantongnya masih kecil. Usia 6 minggu 5 hari USG nggak kelihatan kantongnya. Divonis abortus iminen karena sering flek. Kemarin ada gumpalan coklat pas BAB tapi tidak ada perdarahan dan sakit. Besoknya saya tes ternyata masih positif. Gimana? Apakah masih bisa dipertahankan? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini usia kehamilan 5 pada saat usia kehamilan 5 minggu itu kantongnya sudah ada, masih kecil. Tetapi kemudian pada saat usia kehamilan 6 minggu 5 hari di USG tidak kelihatan kantongnya ya. Divonis abortus iminen. Jadi untuk kasus seperti ini terus kemudian flek ya. Sering flek. Karena sering flek, memang kalau sering ngeflek itu bisa menyebabkan terjadinya keguguran seperti itu ya. Sehingga pada saat 5 minggu itu ada kantongnya kecil, terus terjadi flek-flek sehingga menyebabkan pada saat usia 6 minggu 5 hari maaf sudah tidak kelihatan kantongnya ya. Jadi keluar sedikit-sedikit pada saat flek seperti itu ya. Terus ada gumpalan coklatnya juga saat BAB. Jadi ini bisa saja ibu mengalami keguguran ya, abortus iminen ya. Jadi ibu mengalami keguguran dengan ditandai adanya flek-flek seperti itu ya. Terus ternyata tesnya positif ya. Memang flek-flek itu adalah tanda-tanda gejala dari terjadinya keguguran atau abortus ya. Terus pada saat USG ini masih flek-flek atau tidak. Memang kalau pada saat flek-flek itu bisa saja di USG itu jadi tidak kelihatan ya. Untuk kasus seperti ini sebaiknya ibu bisa menunggu ya, menunggu sampai usia kehamilan 12-an minggu ataupun menunggu 2 minggu lagi untuk di USG ya. Tetapi pada saat sekarang harus dilakukan bed rest ya, istirahat berbaring agar fleknya itu berhenti ya. Flek-fleknya ini apakah banyak ya? Ini hanya sering fleknya merah atau coklat. Terus ini sudah kemarin gumpalan coklat, ada gumpalan coklat juga. Apakah masih bisa dipertahankan? Jadi untuk tahu apakah bisa dipertahankan atau tidak, maka harus dilakukan USG ulangan ya. Terus kemudian harus bed rest, terus gizi seimbang ya, gizi ibu hamil diperhatikan ya, gizi seimbang. Terus kemudian meminum vitamin yang diberikan ya, minum vitamin ibu hamil yang diberikan. Terus kemudian tidak boleh stres. Terus kemudian tidak boleh stres. Terus kemudian kontrol USG 2 minggu atau 2 minggu lagi ataupun menunggu sampai usia kehamilan 12 ataupun 14-an minggu untuk melihat apakah janin bisa dipertahankan atau tidak. Terus kontrolnya, untuk kontrol untuk meminta vitamin itu bisa setiap seminggu atau 10 hari ya, ataupun meminta vitamin untuk 1 bulan ya. Tetapi jika ada keluhan maka harus kontrol sewaktu-waktu ya. Misalkan perut ataupun pusing, perut sakit, pusing seperti itu, maka harus segera dikontrolkan seperti itu. Jadi untuk tahu bisa tidak dipertahankan harus menunggu
sampai usia kehamilan 12 sampai dengan 14-an minggu, ataupun 2 minggu lagi dilakukan USG ya. Kalau 2 minggu lagi tetap tidak kelihatan, maka bisa ditunggu sampai usia kehamilan 12 sampai 14 minggu. Jika tidak pada usia itu tetap tidak ada, maka ibu bisa ini ya, sudah mengalami keguguran seperti itu. Oke, sekian dulu untuk jawaban pertanyaan ini. Langsung untuk pertanyaan berikutnya. Tetapi sebelumnya silahkan tambah subscribe di bawah ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja pertanyaan berikutnya. Saya mengalami keputihan seperti putih susu yang sedikit, tak ada flek-flek darah. Apakah saya positif hamil? Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini keputihan hamil tanpa tanda flek. Keputihan seperti putih susu yang sedikit, tak ada flek-flek darah. Apakah saya positif hamil? Jadi untuk tahu positifnya tidak bisa melihat keputihan ya, tidak bisa melihat keputihan yang sedikit seperti itu. Jadi perlu dilakukan tes pack ya. Tes packnya bagaimana, hasilnya positif atau negatif, jika perlu di USG ya. Di USG hasil USG-nya bagaimana, karena pernah terjadi itu tesnya itu negatif, tetapi saat di USG itu ternyata hamil ya, ternyata ada janin. Jadi pemeriksaan yang bagus itu di tes pack dulu, terus kemudian di USG seperti itu, untuk melihat apakah ibu terjadi kehamilan atau tidak. Kalau tanda seperti ini tidak bisa untuk melihat apakah ibu hamil atau tidak ya. Oke, sekian dulu jawaban pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Tetapi sebelumnya silakan tambah subscribe di bawah ini bagi yang bertanya dan juga yang belum. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari saya. Terima kasih. Oke, langsung saja pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaannya ini ya. Istri saya baru mengalami perdarahan pada tanggal 10 Maret dan berhenti pada 16 Maret. Seminggu dicek masih garis 2. Kemudian 5 hari dites pack kembali masih 2 samar. Terus dites pack 4 hari kemudian dites pack lagi, hasilnya 2 garis jelas. Itu kenapa? Mohon dibalas. Oke, langsung saja saya jawab pertanyaannya ya. Jadi ini mengalami perdarahan. Usia kehamilannya berapa ini tidak disebutkan ya. Jadi mengalami perdarahan pada tanggal 10 Maret, berhenti tanggal 16. Jadi perdarahannya selama 7 hari ya. Terus kemudian seminggu dicek masih garis 2. Kemudian 5 hari dites pack kembali garis 2 samar. Yang satu sama, terus dites pack 4 hari 2 garis jelas. Itu bagaimana? Jadi ini untuk tahu apakah ibu mengalami keguguran karena ibu mengalami perdarahan ya. Istri hamil mengalami perdarahan, maka perlu dilakukan pemeriksaan USG. Hasil USG-nya bagaimana? Terus kemudian hasil tes pack-nya itu garis 2, terus kemudian tes pack lagi sama, terus kemudian jelas lagi seperti itu, maka bisa dilakukan pemeriksaan USG ya. Bisa saja janinnya itu masih bisa diselamatkan ya. Bisa saja yang darah yang keluar pada tanggal 10 Maret sampai 16 Maret itu tidak ada janin ya, jadi janinnya masih bisa diselamatkan atau ibu masih hamil seperti itu. Jadi perlu dilakukan pemeriksaan USG untuk tahu apakah ibu hamilnya itu bisa diselamatkan atau ibu sudah keguguran. Jadi untuk melihat kantongnya masih ada atau tidak, janinnya masih ada atau tidak, maka perlu dilakukan pemeriksaan USG. Oke, sekian dulu jawaban dari pertanyaan ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.